saya di Advance Content Keluar. Pada episode kali ini saya akan membahas masalah spesial problem, persoalan khusus dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ada beberapa subbab yang ada di episode kali ini. Yang pertama, pembelian saham langsung kepada perusahaan anak. Yang kedua, pembelian saham lebih dari satu perusahaan anak. Yang ketiga, pembelian saham lebih dari satu jenis saham. Yang keempat, di sini adalah adanya emisi saham baru, dan yang kelima adanya treasury stock. Mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut. Di akhir sesi, Anda bisa mengerjakan soal-soal yang ada, kemudian Anda submit lewat Edmodo, kemudian sebagai tanda kehadiran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di bab ini spesial problem atau persoalan-persoalan khusus mempunyai 5 subbab, yaitu yang pertama pembelian saham langsung ke perusahaan anak, yang kedua pembelian saham lebih dari satu perusahaan anak, yang ketiga pembelian lebih dari satu jenis saham, yang keempat emisi saham baru, dan yang kelima adanya treasury stock. Kita mulai dari yang pertama dahulu, yaitu pembelian saham langsung ke perusahaan anak. Nah ini. Nah, sesuai dengan materi yang saya berikan, bahwa di kasus kelima ini adalah pembelian langsung ke perusahaan anak. Jadi akan mempengaruhi posisi keuangan dari perusahaan anak. Jika pada kasus-kasus sebelumnya bahwa pembelian dilakukan di pasar modal, maka ini sedikit berbeda, pembelian langsung pada PTY ini. Nah, ada 2 transaksi. Yang pertama, tanggal 1 bulan 1, PTX membeli 70.000 lembar saham PTY, nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.650, dibayar tunai. Nah, pencatatannya seperti biasa pada saat investasi, yaitu investasi saham pada PTY, ini kita catat sebesar 70.000 lembar. 70.000 lembar dikalikan dengan harga pasar 1.650, sehingga ketemu totalnya adalah 115.500.000. Akan tampak seperti ini. Karena dibayarkan tunai, maka yang berkurang adalah sisi kas. Kasnya berkurang sejumlah yang sama, yaitu Rp115.500.000. Kemudian tanggal 3 bulan 1 ini PTX membeli 20.000 lembar saham PTY secara langsung ke PTY, nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.650, dibayar tunai juga. Nah, ini pencatatan yang dilakukan oleh PTX pada saat investasi juga ini adalah yang sama, yaitu investasi saham pada PTY, nilainya yaitu 20.000 lembar dikalikan harganya 1.650, sehingga ketemu totalnya adalah sebesar 33 juta. Kemudian karena dibayarkan tunai, maka yang berkurang dari sisi PTX di sini adalah kas sejumlah 33 juta juga, 33 juta. Akan tampak seperti ini. Ini pencatatan yang dilakukan oleh PTX. Di sisi yang lain, di PTY tanggal 1 bulan 1 ini tidak ada keterangan. PTX membeli 70.000 lembar saham PTY, nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.650. Sesuai dengan asumsi dasar yang kedua kemarin, jika tidak ada keterangan, maka asumsinya pembelian dilakukan di pasar modal, sehingga tanggal 1 bulan 1 tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh PTY. Cuman yang tanggal 3 bulan 1 di sini ada pembelian secara langsung. Yang jadi permasalahan, pembelian secara langsung ini berupa emisi saham baru ataukah treasury stock. Nah ini, kalau emisi saham baru, maka pencatatannya yang pertama, karena dibeli sahamnya, maka yang bertambah di PTY adalah sejumlah kas. Kasnya nilainya yaitu 33 juta.
33 juta dari 20.000 lembar saham kalikan 1.650 harga pasar. Kemudian yang bertambah di sisi kreditnya yaitu modal saham. Modal saham bertambah sejumlah nilai nominal kalikan lembar saham yang dijual, yaitu 20.000 lembar dikalikan nominalnya Rp1.000, sehingga ketemunya adalah sebesar 20 juta. Akan tambah seperti ini. Kemudian sisanya masuk ke dalam rekening agio saham. Agio sahamnya bertambah sebesar selisih antara nilai perolehan dengan nilai nominal, yaitu sebesar 13 juta. Akan tampak seperti ini. Ini yang dilakukan oleh PTY jika dianggap sebagai emisi saham baru, sehingga modalnya akan bertambah, agio juga akan bertambah sebelah kredit. Sehingga kepemilikan PTX terhadap PTY pada tanggal 3 bulan 1 di sini adalah yang pertama, kepemilikannya totalnya adalah 70.000 ditambahi 20.000. 70.000 lembar ditambahi 20.000 lembar, sehingga ketemu 90.000 lembar. Kemudian lembar saham yang beredar totalnya adalah 100.000 lembar ditambahi adanya emisi saham baru tadi 20.000 lembar, sehingga totalnya 120. Perbandingannya adalah sebesar 90 per 120, sehingga kepemilikan 75%. Nah, karena sudah 75%, maka pada tanggal ini sudah wajib membuat laporan keuangan konsolidasi. Lain halnya jika asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua, jika yang dibeli oleh PTX adalah treasury stock. Misalkan ada tambahan soal di sini, pada saat penarikan, pada saat ditarik kembali sahamnya PTY tadi adalah dengan harga 1.300 per lembarnya dan ditarik sebanyak 25.000 lembar. Maka tanggal 3 bulan 1, kalau tanggal 1 bulan 1 pencatatannya sama, yaitu tidak ada pencatatan. Cuman tanggal 3 bulan 1 karena pembeliannya langsung, di sini ada pencatatan. Pencatatannya tampak sebagai berikut. Yang pertama, PTY menerima sejumlah kas. Kasnya di sini adalah sebesar 33 juta. Yaitu 20.000 kalikan 1.650. Kemudian yang berkurang di sini adalah untuk PTY adalah treasury stock. Treasury stocknya karena harga kulaannya 1.300, maka yang dibeli oleh PTX dikalikan 1.300, 20.000 lembar dikalikan 1.300, sehingga ketemu dalam bentuk rupiahnya senilai 26 juta. Nah, sisanya merupakan laba penjualan kembali saham. Laba penjualan kembali saham sebesar sisanya yaitu 7 juta. Ini kurang 3 nolnya. Akan tampak seperti ini pencatatan jika asumsinya adalah treasury stock. Kemudian kepemilikan PTX terhadap PTY di sini adalah 70.000 lembar saham ditambahi pembelian kedua 20.000 lembar saham. Kemudian total lembar saham yang beredar tidak ada penambahan, yaitu totalnya adalah sebesar 100.000 lembar. Sehingga kepemilikan PTX terhadap PTY kalau asumsinya adalah treasury stock adalah 90%. Maka pada tanggal ini pun dibuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, berikutnya kalau kita pakai dasar asumsinya bahwa itu adalah emisi saham baru dengan perolehan laba yang sama dari kasus sebelumnya, PTX mengumumkan adanya laba 50 juta, membagikan dividen 20 juta, PTY mengumumkan laba 30 juta, PTY juga membagikan dividen 10 juta. Maka kita harus melakukan perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan. Ini kita pakai aja dalam bentuk ribuan atau 000.
Kemudian saldo awal yang ada yaitu laba yang tahan, nilainya adalah 50 juta, juga sama, kita masukkan 50 juta, maka akan tampak seperti ini. Kemudian tanggal 1 bulan 1 PTX membeli sahamnya PTY sebanyak, yang pertama di sini adalah 70.000 lembar, dengan nilai total adalah sebesar yang ada di pencatatannya kita di awal, yaitu 115.500.000. 115.500.000. Cost maupun equity sama, 115.500.000. Kemudian pembelian kedua tanggal 3 bulan 1, ini yang secara langsungnya sebanyak 20.000 lembar dengan nilai total sebesar 33 juta. Cost maupun equity juga sama, 33 juta, sehingga total investasi awal di sini adalah 148.500.000. Untuk equity, laba yang tahannya 50.000, cost juga sama, 148.500.000, laba yang tahan juga sama, 50.000. Kemudian pada akhir periode PTX mengumumkan adanya laba sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini akan menjadikan bagian dari laba yang tahan kalau tidak dibagikan dalam bentuk dividen, sehingga akan menambahi laba yang tahannya sebesar 50 juta. Equity maupun cost di sini adalah sama, menambahi laba yang tahan 50 juta. Sedangkan PTY mengumumkan adanya laba sebesar 30 juta dengan asumsi emisi tadi kepemilikannya adalah sebesar 75%. Antara metode equity sama cost, yang mengakui adanya laba dari perusahaan anak adalah metode equity, sehingga yang ditambahi di sini adalah metode equity. 75% dari 30 juta adalah 22.500.000. Laba yang tahan juga ditambahi 22.500.000. Sedangkan metode cost tidak mengakui adanya laba perusahaan anak, sehingga totalnya di sini setelah laba adalah 171 juta. Kemudian laba yang ditahannya 122.500. Di sini investasi untuk metode cost tetap sebesar 148.500 dan laba yang tahannya adalah sebesar 100 juta. Akan tampak seperti ini. Berikutnya pada saat perhitungan terhadap dividen, PTX membagikan dividen 20 juta. Nah, dividen di sini karena merupakan bagian dari laba dan laba sudah dimasukkan pada laba yang ditahan, sehingga kalau dibutuhkan kembali untuk dibagikan dalam bentuk dividen, kita kurangkan kembali dari laba yang ditahan. Di sini kita minus sebesar total dividen yang dibagikan 20 juta. Metode cost juga sama, kita kurangkan sebesar 20 juta. Nah, tadinya laba sudah masuk pada laba yang tahan, sehingga dibutuhkan dikeluarkan kembali. Sedangkan PTY membagikan dividen sebesar 10 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY adalah sebesar 75%. Untuk metode equity, yang mempengaruhi pembagian dividen dari perusahaan anak adalah investasi. Pada saat laba diakui sebesar 75% ini, kemudian kalau membagikan dividen, ya kita keluarkan kembali dari sini, sehingga minus dari 75% kali 10 juta, yaitu 7.500.000. Sedangkan metode cost, kalau untuk laba yang tahan di sini tidak ada. Sedangkan untuk metode cost, pengakuannya hanya sebatas pendapatan dividen. Ini masuk ke laba yang ditahan akan menambahi sebesar 7.500.000. Sehingga saldo akhirnya untuk metode equity investasinya 163.500.000. Sedangkan laba yang tahannya 102.500.000. Untuk investasi metode cost 148.500.000 dan laba yang tahan metode cost 87.500.000. Akan tampak seperti ini. Nah, saldo akhir ini sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kolom equity masuk laporan keuangan konsolidasi equity, kolom cost masuk laporan keuangan konsolidasi metode. Nah, untuk kertas kerjanya saya akan mengerjakan salah satu dari dua metode. Satunya Anda kerjakan sendiri sebagai
penugasan. Saya akan mengerjakan untuk metode cost saja. EQT yang ini silahkan Anda coba kerjakan sendiri. Saya mulai dengan metode cost di sini, ya. Yang pertama kita harus menghitung kasnya. Kas awalnya PTX sebelum pembelian saham adalah 150 juta. Kemudian dipakai untuk beli investasi, totalnya ada 148 juta 500. Kemudian dapat dividen dari perusahaan anak 7 juta 500. Kemudian laba usahanya menambahi kas adalah 50 juta. Kemudian membagikan dividen minusnya adalah sebesar 20 juta. Sehingga saldo akhirnya adalah 39 juta. Kemudian kalau kasnya PTY awalnya adalah sebesar 25 juta. Adanya emisi saham baru menambahi kasnya PTY sebanyak atau sebesar 33 juta. Labanya PTY 30 juta. Dividen yang dibagikan oleh PTY totalnya adalah 10 juta. Sehingga kas akhirnya PTY di sini adalah sebesar 78 juta. Kita masukkan di kertas kerja metode cost. PTX adalah sebesar 39 juta, kemudian PTY adalah sebesar 78 juta, sehingga total kasnya di neraca konsolidasi adalah sebesar 117 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian piutang dagang sesuai dengan soal pertama tidak ada perubahan, yaitu 50 juta dan PTY adalah 25 juta. Sehingga totalnya di sini adalah sebesar 75 juta. Investasi saham, ini kita hapus dulu karena tidak ada piutang wesel. Investasi saham pada PTY kalau sesuai dengan metode cost adalah sebesar 148.500. Kita masukkan di sini. 148.500.000. Kemudian eliminasinya kita tangguhkan, tapi kita masukkan dulu rasionya kepemilikan 75%, AQ-nya juga 75%, laba intahannya juga 75%, kelebihan kita tangguhkan. Kita masuk ke aktiva tetapnya dahulu. Yang pertama, aktiva tetap PTX adalah sebesar 300 juta, PTY 150 juta, sehingga total aktiva tetap 450 juta. Berikutnya hutang dagang. Hutang dagangnya PTX 50 juta. PTY juga 50 juta, sehingga total di kreditnya hutang dagang adalah 100 juta. Kemudian modal saham PTX di sini adalah sebesar 300 juta. Kita langsung tanpa eliminasi di sebelah kredit sisi mayoritas 300 juta. Kemudian modal sahamnya PTY 120. Dari mana 120? Pada soal yang awal itu modal sahamnya adalah sebesar 100.000. Kemudian ada tambahan emisi saham baru 20.000, sehingga totalnya adalah 120 juta. Eliminasi sebesar 75% dari 120 adalah sebesar 90 juta, sehingga hak minor di neraca sisanya tinggal 30 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian AQ-nya PTX di sini adalah 100 juta tanpa dieliminasi, langsung sebagai hak mayor 100 juta. Kemudian AQ-nya PTY setelah emisi di sini pada saat sebelum emisi adalah 30 juta, pada saat emisi ada tambahan 13 juta, sehingga totalnya adalah 43 juta. Dieliminasi sebesar 75% dari 43 adalah sebesar 32.250.000. Kemudian hak minor sisanya sebesar 10.750.000, akan tampak seperti ini. Kemudian berikutnya laba yang ditahan PTX sesuai dengan metode cost tadi yang sudah kita hitung adalah sebesar 87.500. Kita masukkan di sini sebesar 87.500. Karena sisi mayoritas tidak kita lakukan eliminasi, kita langsungkan di
Sini ada 87.500. Kemudian laba yang ditahan PTY kita harus hitung. Awalnya sebelum adanya transaksi di soal yang pertama adalah saldo awal 20 juta, ada laba usaha 30 juta, dividen yang dibagikan adalah sebesar 10 juta, sehingga saldo akhir laba yang ditahan di sini adalah sebesar 40 juta. Kita masukkan di sini sebesar 40 juta. Kemudian eliminasinya adalah 75% kalau metode cost dari laba yang ditahan awal. Sehingga di sini posisi awal adalah ini. 20 juta kalikan 75% adalah sebesar 15 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian ada laba yang ditahan untuk perusahaan induk untuk PTX, yaitu laba bersih. Laba usaha yang sudah dikurangi dengan dividen. Jadi laba usahanya 30 dikurangi dividen 10 berarti bersihnya adalah 20. 20 kalikan 75% adalah sebesar 15 juta. Sisanya masuk ke hak minoritas. 40 juta dikurangi eliminasi 15 dikurangi laba yang ditahan untuk perusahaan induk 15 sehingga sisanya di sini tinggal sebesar 10 juta. Akan tampak seperti ini. Nah, sebelumnya kita total dulu untuk sisi neraca individu PTX. Di sisi debitnya atau aktivanya, ini kalau kita total adalah sebesar 537.500.000. Sisi kreditnya 50 tambah 300 tambah 100 tambah 87,5. Nah, di sini totalnya juga adalah sebesar 537.500. Berikutnya PTY. PTY ini kalau kita total adalah sebesar 253 juta. Sisi kreditnya juga sama. Ini kalau kita total 253 juta. Kemudian kalau sudah seimbang seperti ini, kita lanjutkan dengan menyamping, yaitu eliminasi investasi. Modal saham sudah kita hitung sebesar 90 juta, AGU-nya sudah kita hitung 32.250.000, dan laba yang ditahannya kita hitung sebesar 15 juta. Sehingga kalau di total ini adalah nilai buku ketemu 137.250. Sedangkan di sini harga perolehan 48.500. Sehingga kelebihannya adalah harga perolehan dari nilai buku di debit sebesar 11.250.000. Kemudian kalau sudah kita total di neraca konsolidasinya sebelah kredit atau sebelah debitnya dahulu di sini sebesar 653.250.000. Sisi kreditnya juga sama 653.250.000. Akan tampak seperti ini di kertas kerja metode cost. Sedangkan metode equity silahkan Anda coba sendiri. Berikutnya untuk kasus kedua di sini adalah pembelian saham lebih dari satu perusahaan anak. Katakanlah PTX sudah beli sahamnya PTY yang ada di kasus sebelumnya, kasus kelima. Kemudian ditambahi dengan adanya perusahaan baru di sini adalah PTZ. PTZ dengan neraca individu tampak seperti yang ada di layar ini. Ini neraca individunya PTZ. Di kasus ke-6 ini kombinasi antara kasus 5 dan kasus ke-6 ini. Yang pertama tanggal 1 bulan 1 PTX membeli 70.000 lembar saham PTY nominal Rp1.000 harga pasar, 1.600 dibayar tunai. Kemudian tanggal yang sama PTX juga membeli 48.000 lembar saham PTZ, perusahaan baru tadi, nominal Rp1.000 harga pasar 1.300 dibayar tunai. Maka pencatatan pada tanggal 1 bulan 1 di sini akan tampak sebagai berikut. Yang pertama, kita mencatat investasi pada PTY-nya dulu, yaitu rekeningnya investasi saham pada PTY. Ini kita catat sebesar 70.000 lembar saham dikalikan harga pasarnya adalah 1.600, sehingga ketemu dalam bentuk
rupiahnya adalah 112 juta. Nampak seperti ini. Kemudian pembelian kedua yaitu investasi saham pada PTZ. Nah, ini sebesar, perhitungannya dulu adalah 48.000 lembar dikalikan harga pasarnya adalah 1.300, sehingga ketemunya dalam bentuk nominal 62.400.000. Akan tampak seperti ini, sehingga yang dikeluarkan oleh PTX berupa kasnya akan berkurang sebesar, totalnya adalah sebesar 174.400.000. Akan tampak seperti ini yang dilakukan oleh PTX. Tidak ada keterangan pembelian secara langsung, sehingga asumsinya bahwa pembelian dilakukan di pasar modal, sehingga PTY maupun PTZ tidak melakukan pencatatan pada kasus ke-6 ini. Nah, untuk perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan, ini ada tambahan satu kolom lagi, yaitu investasi pada PTZ, baik metode equity maupun metode cost. Saldo awal seperti kasus sebelumnya, di kasus pertama ini ya, di soal pertama, laba yang ditahan saldo awalnya PTX adalah 50 juta, cost maupun equity sama di sini adalah 50 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 1, PTX beli sahamnya PTY sebanyak 70.000 lembar dengan nilai total di sini adalah sebesar 112 juta. Kemudian di metode cost juga sama 112 juta. Sedangkan tanggal yang sama PTX beli sahamnya PTZ sebanyak 48.000 lembar dengan nilai total di sini adalah sebesar 62.400.000. Cost juga sama, metode cost 62.400.000. Akan tambah seperti ini. Sehingga saldo awal masing-masing rekening di sini adalah 112 juta. Investasi pada PTZ di sini adalah 62.400.000. Laba yang tahan saldo awal 50 juta. Metode cost juga sama, 112 juta untuk investasi saham pada PTY. Pada PTZ-nya adalah 62.400.000. Laba yang tahan saldo awalnya 50 juta. Kemudian perhitungan laba usaha, PTX laba usahanya adalah 50 juta, masuk ke laba yang tahan menambahi sebesar 50 juta. Cost-nya juga sama, menambahi sebesar 50 juta. Kemudian laba PTY ini di sini adalah 30 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY 70.000 dibagi 100.000 lembar. Di sini adalah sebesar 70%. 70% dari 30 juta masuk di investasinya, yaitu sebesar 21 juta, dan menambahi laba yang tahannya PTX juga 21 juta. Untuk metode cost tidak mengakui adanya laba dari PTY di sini, sehingga ini kosong. Kemudian labanya PTZ di sini diketahui adalah 20 juta. Kemudian kepemilikan PTX terhadap PTZ itu adalah 48.000 lembar dibagi lembar saham yang beredar. Modal sahamnya PTZ adalah 60 juta, nominal Rp1.000, sehingga total lembar saham yang beredar adalah 60. Kepemilikan berarti 48.000 lembar dibagi 60.000 lembar, sehingga ketemunya adalah 80%. 80% dari 20 juta masuk di equity-nya, di investasi saham pada PTZ. 20 juta kalikan 80% adalah 16 juta, dan menambahi juga di laba yang tahan sebesar 16 juta juga. Akan tampak seperti ini. Sedangkan metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak. Sehingga saldo setelah laba untuk metode equity adalah 133 juta. Investasi saham pada PTZ adalah sebesar 78.400.000. Kemudian laba yang ditahan equity-nya adalah 137 juta.
investasi saham pada PTY metode cost di sini ada 112, tidak ada perubahan. Kemudian pada PTZ-nya juga tidak ada perubahan sebesar 62.400.000. Kemudian laba yang tahan totalnya adalah 100 juta. Kemudian pada saat membagikan dividen, PTX membagikan dividen sebesar 20 juta. Ini berarti masuk di laba yang ditahan mengurangi laba yang sudah masuk ke laba yang tahan sebesar 20 juta minus. Kemudian metode cost juga sama, di minus 20 juta karena laba sudah masuk di sini. Berikutnya PTY mengumumkan membagikan dividen sebesar 10 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY adalah 70%, sehingga yang diakui adalah 7 juta. 7 juta kalau di equity mengurangi investasinya, karena pada saat awal laba PTY sudah diakui di investasinya, sehingga kalau dibutuhkan dalam pembagian dividen maka dikeluarkan kembali sebesar 7 juta di sini. Kemudian kalau di metode cost dianggap sebagai pendapatan dividen yang menambahi posisi laba yang ditahan, di sini akan plus 7 juta. Kemudian dividen PTZ di sini adalah sebesar 8 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTZ di sini adalah 80%. Equity akan mengurangi investasinya. Berarti di investasi saham pada PTZ di minus sebesar 80% dari 8 juta, yaitu 6.400.000. Kemudian di metode cost menambahi laba yang tahan sebagai pendapatan dividen sebesar 6.400.000, sehingga saldo akhirnya untuk metode equity investasi saham pada PTY 126 juta. Kemudian investasi saham pada PTZ adalah 72 juta. Kemudian total untuk laba yang ditahan 117 juta. Investasi saham pada PTY untuk metode cost tetap 112 juta. Kemudian investasi saham pada PTZ metode cost di sini adalah 62.400.000. Laba yang tahan metode cost adalah 93.400.000. Akan tampak seperti ini. Nah, dari saldo akhir ini kita bisa memasukkan pada kertas kerja sesuai dengan metode masing-masing. Kalau metode equity kita bisa menggunakan yang ini. Kalau metode cost kita bisa menggunakan yang sisi cost ini. Salah satu saya akan bahas, di satu yang lain Anda bisa kerjakan sendiri. Saya akan membahas di metode equity untuk kasus ke-6 ini. Sehingga investasi saham pada PTY adalah 126 juta, kita masukkan di metode equity. Investasi saham pada PTY sebesar 126 juta. Kemudian investasi saham pada PTZ di sini adalah 72. Kita masukkan di investasi saham pada PTZ 72 juta. Laba yang ditahan 117 juta. Kita masukkan laba yang ditahan PTX 117 juta. Dan tampak seperti ini. Berikutnya kita melakukan perhitungan terhadap nilai kas PTX, PTY, dan PTZ. Yang pertama PTX. Saldo awal sesuai dengan soal nomor 1, yaitu saldo awalnya 150 juta. Kemudian dipakai untuk beli investasi. Di sini totalnya adalah sesuai dengan jurnal yang kita buat. Sini adalah 174.400. Sehingga kita kurangkan 174,4. Kemudian dividen dari perusahaan anak. Ada 2 dividen dari perusahaan anak. Ada 7 juta dan 6.400.000, sehingga totalnya adalah sebesar 13.400.000. Kita masukkan di sini adalah sebesar 13.400.000, 13,4. Kemudian laba usahanya adalah 50 juta. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 20 juta, sehingga kas akhir tampak di sini adalah sebesar
sehingga saldo akhirnya adalah sebesar 19 juta. Kemudian kasnya PTY, saldo awal sesuai dengan soal yang pertama adalah 25 juta, investasi tidak ada, dapat dividen dari perusahaan anak juga tidak ada, laba usaha ada 30 juta, dividen yang dibagi adalah sebesar 10 juta, sehingga kas akhir di sini adalah 45 juta. Sedang kasnya PTZ sesuai dengan soal tambahan di sini adalah sebesar 25 juta. Kita masukkan di sini sebesar 25 juta. Kemudian investasi tidak ada, dividen dari perusahaan anak tidak ada, laba usaha adalah 20 juta, dividen yang dibagi adalah sebesar 8 juta, sehingga saldo akhirnya adalah sebesar 37 juta. Nah, ini kita masukkan satu persatu ke kertas kerja metode EQT-nya tadi. Di sini. Jadi kasnya PT X adalah sebesar 19 juta. Kemudian kasnya PTY di sini adalah sebesar 45 juta dan kasnya PTZ adalah sebesar 37 juta. Sehingga totalnya ini adalah 101 juta, akan tampak seperti ini. Kemudian piutang dagangnya PTX adalah 50 juta, tidak berpengaruh. Kemudian PTY-nya 25 juta juga tidak ada pengaruh. PTZ tidak punya piutang dagang sehingga totalnya adalah 75 juta. Kemudian investasi saham pada PTY kita tangguhkan eliminasinya, pada PTZ juga kita tangguhkan eliminasinya. Kita masuk ke aktiva tetapnya. Aktiva tetap PTX di sini adalah sebesar 300 juta, PTY adalah 150 juta, dan PTZ adalah sebesar 75 juta. Sehingga total aktiva tetapnya adalah 525 juta, akan tambah seperti ini. Kemudian hutang dagang di sini PTX 50 juta, PTY juga 50 juta, sedangkan PTZ di sini adalah 20 juta. Sehingga total hutang dagang dari neraca konsolidasi adalah 120 juta. Akan tambah seperti ini. Modal saham PTX di sini adalah 300 juta. Karena mayoritas kita langsungkan di neraca konsolidasi sebagai kredit 300 juta. Kemudian modal saham PTY di sini adalah sebesar 100 juta. Tetapi karena ini dibeli oleh PTY sebagian, harus kita eliminasi. Sebesar persentase kepemilikannya adalah 70% dari 100 juta, berarti 70 juta. Di sini saya jadikan satu, keterangan eliminasi tidak ada. Kemudian yang muncul di neraca hanya sebesar hak minoritas saja. Totalnya adalah sebesar 30 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian modal saham PTZ di sini adalah sebesar 60 juta. Tetapi harus dieliminasi sebesar 80% dari 60 juta adalah sebesar 48 juta, sehingga minor yang muncul di neraca adalah sebesar 12 juta. Memang seperti ini. Kemudian AGO-nya PTX 100 juta. Ini karena mayoritas kita masukkan di PTX di neraca konsolidasi sebagai kredit, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian AGO PTY 30 juta, sehingga eliminasinya kita eliminasi sebesar 70% dari 30, berarti di sini adalah sebesar 21 juta, sehingga minornya adalah sebesar sisanya 9 juta. Kemudian AGO-nya PTZ di sini adalah sebesar 10 juta. Kita eliminasi sebesar 80% dari 10 juta, berarti 8 juta, sehingga hak minornya di sini adalah sebesar sisanya 2 juta. Kemudian laba yang tahan PTX 117 kita langsungkan 117 juta. Kemudian laba yang ditahan PTY harus kita hitung, PTZ juga harus kita hitung. Laba yang tahan PTY saldo awalnya adalah sebesar 20 juta, investasi tidak ada, dividen perusahaan anak tidak ada, laba usaha 30 juta, dividen yang dibagi 10 juta, sehingga saldo akhirnya adalah sebesar 40 juta.
Sedangkan laba yang ditahan PTZ di sini saldo awalnya adalah 10 juta, investasi tidak ada, dividen dari perusahaan anak tidak ada, laba usaha sebesar 20 juta, dividen sebesar 8 juta, sehingga saldo akhirnya adalah sebesar 22 juta. Kita masukkan di sini. Laba yang ditahan PT Y-nya adalah sebesar 40 juta, dan laba yang ditahan PT Z-nya adalah sebesar 22 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian laba yang ditahan PT Y harus kita eliminasi sebesar 70% kalau equity dari yang akhir. Berarti 40 juta kalikan 70% adalah sebesar 28 juta. Sehingga hak minoritasnya di sini adalah sebesar 12 juta. Kemudian laba yang ditahan PTZ 22 juta, eliminasinya adalah sebesar 80% dari 22 juta adalah 17 juta 600, sehingga hak minornya di sini adalah sebesar 9 juta 600. Akan tampak seperti ini. Nah, berikutnya kita total dulu untuk neraca individu PTX. Ini kalau di sebelah debitnya di sini kalau kita total adalah sebesar 567 juta. Kemudian sisi kreditnya di sini juga kita total 567 juta. Sedangkan PTY untuk sisi debitnya adalah sebesar 220 juta. Sisi kredit PTY ini kalau kita total adalah sebesar 220 juta. Kemudian PTZ ini kalau kita total adalah sebesar 112 juta. Dan PTZ di kredit kita total adalah sebesar juga 112 juta. Kemudian kolom eliminasi untuk investasi saya tiadakan, tapi kita langsung eliminasi pada investasinya. Ini saya berikan tanda ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Untuk yang warna merah adalah modal saham PTY atau untuk PTY. Ini kita total 70 tambah 21 tambah 28. Di sini totalnya investasinya yang dieliminasi adalah 119 juta. 119 juta. Nah, dibandingkan dengan harga perolehan 126, maka kelebihannya adalah harga perolehan dari nilai buku saham PTY, tempatnya di debit sebesar 7 juta. Kemudian yang biru adalah untuk PTZ, ini 48 juta tambah 8 tambah 17,6. Ini kalau kita total di sini adalah sebesar 73 juta 600, sehingga lebih besar nilai buku dibandingkan dengan harga perolehan yang ada di sini. Kelebihannya berarti kelebihan nilai buku dari harga perolehan saham PTZ tempatnya di kredit sebesar 1.600.000. Nampak seperti ini. Sepertinya ada yang sedikit salah di sini. 22 juta kurangi eliminasi 17.600, ini harusnya 4,4 sehingga ketemu total di sini adalah 708 juta dan sebelah kreditnya adalah 708 juta juga. Akan tampak seperti ini kertas kerja metode equity. Untuk kertas kerja metode cost silahkan Anda coba mengerjakan sendiri. Kemudian dari hasil perhitungan tadi Anda bisa masukkan ke dalam neraca bentuk T metode equity ini.